Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar semuanya? Malam ini sehat? Oke, sudah makan? Sudah? Alright. Saya pun sudah ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan video kita untuk kali ini, terlebih dahulu selamat datang ke channel saya ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi karena sudi berkunjung dan menonton video ini. Alright, mantap. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membuat sedikit perkongsian pada teman-teman semua lah ya, tentang penggunaan dua action camera saya lah ya, setelah beberapa bulan inilah. Jadi bagaimana tanggapan saya ya, pendapat saya tentang kedua-duanya ya. Dan sebelum apa-apa ya, abaikan bunyi-bunyi yang di luar itu. Kebetulan saya baru pindahkan anak-anak kucing saya ke dalam rumah ya. Saya asingkan mereka dari ibunya karena ibunya sudah terlalu kurus ya. Keempat ekor anak itu kuat menyusu teman-teman ya. Jadi kasihan saya tengok ibunya dan saya pisahkanlah mereka di situ ya, di situ. Jadi bunyi-bunyinya mungkin akan kedengaran lah. Alright, tapi abaikan saja. Oke, kembali ke tajuk kita, inti kita pada malam ini teman-teman. Saya memiliki dua jenis action camera ya yang saya gunakan selama inilah. Kedua-duanya dari jenama yang sama ya, dan kedua-duanya itu alasan saya membelikannya cuma satu saja teman-teman ya. Harganya menurut saya berpatutan lah dan mampu saya miliki. Jadi teman-teman, terlebih dahulu saya mau tunjukkan dulu ya apa dia. Oke, ini action kamera saya yang pertama adalah ini teman-teman ya. Jelas ya, boleh kelihatan yang di dalam itu teman-teman ya, bukan semua benda-benda nih. Ya boleh dibuka ya, ini. Alright, saya akan selitkan gambarnya tanpa semua di sini ya. Oke, ini ialah DJI action camera yang pertama ya, yang original version. Sekarang ini ada yang kedua sudah teman-teman ya, dan saya juga akan letakkan gambarnya di sini yang kedua tuh ya. Jadi teman-teman, action camera ini datang ketika dibelilah, datang bersama dengan aksesorisnya ya. Ya, aksesorisnya saya tunjukkan juga. Dia di dalam bag seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman, boleh kelihatan tak? Jadi macam-macam aksesorisnya teman-teman ya. Dari strap yang di dada tuh, di kepala lah, kemudian benda-benda ini, yang ini semua nih ya, ada diberi semuanya teman-teman ya. Jadi harganya ketika saya membeli dulu, saya beli di kedai ya, bukan online. Kalau tidak silap saya sekitar 1200 lebih begitulah ya, 300 lebih. Jadi ini bentuknya teman-teman ini. Oke, kemudian saya beli beberapa aksesoris tambahan ya untuk digunakan bersama dengan kamera ini. Yang pertama ini ialah aluminium case ya, besinya. Ini besi teman-teman ya, untuk melindungi kamera yang inilah ya. Ini adalah mic-nya, dan ini adalah adapter untuk mic itu. Dia ada dua lubang, satu yang ini, satu di bawah sini. Ya, ini untuk charging ya, ini untuk mic ya, ada dua lah.
Jadi semua ini dibeli berasingan lah teman-teman ya. Dan saya beli pun bukan satu kali beli ya teman-teman. Saya beli ini, kemudian saya beli ini, kemudian saya beli ini. Kita ini mana mampu beli banyak-banyak sekali ya teman-teman. Itu dia. Dan selain daripada ini ya, saya juga menggunakan kamera ini dengan gimbal ya teman-teman. Gimbalnya ini ya, tujuannya untuk menstabilkan videonya lah ya. Ini ialah Pro 3 ya, tidak kelihatan nih Pro 3, tulisannya terbalik ya teman-teman, karena kamera handphone saya ini terbalik. Oke, ini gimbal yang saya beli berasingan juga dan sering saya gunakan bersama dengan kamera ini ya. Tapi kebiasaannya saya bawa beginilah teman-teman ya, lebih kecil. Ini boleh dibuka ya dan didirikan lah ini. Oke, cukup dengan itu dulu teman-teman. Kita bercakap tentang kamera itu sendiri ya. Kamera ini mempunyai dua screen, satu di belakang, satu di sini depannya ya. Jadi dua-dua ini boleh digunakan, boleh switch ya. Oke, saya tunjukkan. Sekarang dia hidup teman-teman ya. Jadi untuk menukar screen ke depan ada butang di sebelah sini ya. Dia akan bertukar. Jadi bila kita vlogging begini, kita boleh nampak diri kita sendirilah teman-teman ya. Oke, dan lens ini mempunyai aperture 2.8 lah. Dan selain daripada itu ini mampu buat HDR ya, video HDR, video slow-mo, video time lapse, semua boleh ya teman-teman. Ini juga boleh digunakan untuk mengambil still foto ya, gambar biasa itulah. Semua setting yang ada di sini, tapi saya tidak akan sentuh settingnya. Yang ingin saya kongsikan dengan teman-teman ialah kelebihannya, ia mempunyai dua screen, satu depan satu belakang. Jadi yang suka vlogging tuh sangat membantulah screen di sebelah depan ya. Yang saya boleh rekomen ialah ini, harga dalam 1.500 ya teman-teman, tanpa inilah, tanpa ini. Tapi dia punya cage memang ada diberi ya ketika dibeli lah bersama dengan aksesoris yang lain, itu ada diberi. Jangan risau teman-teman ya, semuanya benda-benda ini semua banyak lah aksesorisnya, jadi tidak rugi. 1.500 itu saya kira berbaloi lah teman-teman ya. Tetapi selain daripada kelebihan itu, dia juga punya kelemahan ya teman-teman. Kelemahan yang paling nyata yang menurut saya harus diperbaiki oleh pembuatnya lah DJI ya, ialah ketidakupayaannya mengambil video yang bagus, kualiti yang bagus di dalam cahaya suram ya. Malam tuh tak payah sebutlah teman-teman ya. Cahaya yang seperti sekarang ini pun teman-teman ya. Sekarang saya gunakan dua lampu sekarang ya teman-teman. Tapi bila saya mengambil video menggunakan ini, diri saya sendiri, tidak begitu bagus ya teman-teman ya. Dan perlu diingat f 2.8, aperture 2.8 tuh kalau seperti sekarang ini memang tidak begitu bagus lah. Tetapi untuk penggunaan di siang hari, cahaya yang cukup, ini memang bagus teman-teman. Saya rekomen ya. Size-nya kecil, ciri-ciri video memang banyak, HDR, time lapse, slow motion ya, video biasa, boleh ambil still foto. Jadi tidak kurang hebatnya ya, seperti GoPro lah, tidak jauh. Malah kalau menurut saya GoPro yang dapat menandingi ini hanya GoPro 9 itu, 9 ke atas. Itu saya berani jamin lah teman-teman ya. GoPro baru saja mereka letakkan screen depan sini ya. Tapi yang ini lebih awal dari
GoPro. Dan sekarang kita ada versi kedua, yang itu lagi bagus teman-teman. Tapi harganya pun bagus juga lah. Bagi pemula seperti kita, YouTuber pemula seperti kita, memadai lah dengan ini. Alright teman-teman, nah, ini yang pertama. Kemudian saya ingin kongsikan yang kedua. Yang kedua ini teman-teman, ini saya hidupkan. Nah, ini rupanya sekarang sudah hidup teman. Ya, ketika membeli ini saya beli online ya teman-teman. Dia juga datang dengan aksesoris seperti yang tadi itu, yang dalam kotak briefcase hitam itu penuh semua. Jadi saya ada dua sekarang ya, malah alat-alat yang ada dalam tuh aksesoris yang ada berlebihan pula untuk saya ya. Nah, semuanya ini pun mereka bagi juga ya, tetapi dia ada, kalau teman-teman dapat lihat ya, dia ada dua bagian, satu yang ini, satu yang ini. Nah, ini berasingan teman-teman ya. Ini yang datang ialah bagian yang ini saja ya teman-teman. Ini boleh dia datang begini saja teman, sebesar ini ya. Ini adalah kameranya ya, yang ini. Jadi bila dihidupkan dia begini. Nah, dan kepalanya ini adalah gimbal teman-teman. Nah, ini. Nah, fungsinya sama seperti gimbal yang besar ini. Jadi maksudnya kita tidak payah beli gimbal lagi teman-teman ya. Nah, nih kepala ayam teman-teman. Nah, ini adalah toggle-nya yang ini untuk menggerakkan kepalanya, ini kiri kanan atas bawah yang ini lah ya. Nah, dan kepalanya ini juga boleh pusing ke depan ya. Ya, ini kepala ayam teman-teman, lihat gimbalnya itu. Nah, oke teman-teman. Nah, ketika membelinya ya datang seperti ini tanpa ini dibeli berasingan ya teman-teman. Nanti saya jelaskan apa benda ini ya. Jadi harganya kalau tidak silap saya 1000 lebih besar daripada inilah yang satu tadi itu ya. Harganya lebih mahal daripada ini, tapi tidak sampai 2000 lah teman-teman ya. Teman-teman boleh cek online berapa harganya, saya pun kurang pasti lagi sekarang, lama sudah ya. Nah, ya datang seperti ini bersama dengan aksesoris dalam briefcase hitam itu tadi. Dan yang ini dipanggil handle ya teman-teman. Kegunaannya ialah untuk membolehkan kita menggunakan kamera ini bersama dengan handphone. Wireless lah, atau lebih mudah wireless, semua boleh di sini. Kita boleh gunakan mikrofon wireless itu, saya tunjukkan teman-teman. Saya pun tak tahu mana letak dia tadi, tidak ada bersama dengan saya sekarang teman-teman. Mungkin saya tertinggal di dalam kereta ya. Tapi wireless itu yang saya selalu letakkan di sini. Kalau teman-teman lihat video-video saya ada benda hitam di sini itu ialah wireless ya, dan digunakan bersama dengan ini ya. Dan ini diletakkan di sinilah begini. Dan ia menjadikannya lebih panjang. Yang ini harga ini berasingan memang, kalau menurut saya mahal juga. Ini 400 saya beli ini teman. Ini saja bagian yang ini, yang kecil ini. Jadi saya mengambil masalah, saya beli ini. Saya terpaksa gunakan ini dulu tanpa apa-apa, hanya menggunakan kontrol di depan sini saja, apa semua di sini ya, semua manual lah. Nah,
Kemudian bila ada belanja, saya beli yang ini. Barulah saya dapat menggunakan wireless. Wireless microphone, wireless macam-macam. Ya, ini boleh dikontrol seperti juga ini, ya. Boleh dikawal menggunakan apps, ya, yang dipanggil Mimo apps, ya. Menggunakan telefon lah. Kita letak jauh-jauh, kita kontrol guna telepon. Ini boleh, ya, teman-teman. Oke. Dan ciri-cirinya pula sama seperti action kamera yang tadi itu, tetapi ini mempunyai ciri-ciri tambahan yang lebih baik lah kalau menurut saya. Terutama sekali yang paling saya suka ialah tracking dia, ya. Saya tunjukkan teman-teman, ya. Yang ini ada dua jenis tracking. Satu ialah face tracking, dan yang satu lagi ialah apa itu kita panggil, dia kita hanya highlight seluruh badan kita menggunakan telefon. Maksud saya semuanya boleh dilakukan dari telefon lah, boleh juga dilakukan di depan screen nih, ya. Boleh dibuat tapi terlalu kecil lah. Oke, boleh track muka kita, face track. Saya tunjukkan teman-teman. Alright, itu tadi teman-teman, ya, dia punya tracking tuh. Face tracking. Jadi pada vlogger, ya, sangat membantu lah teman-teman, ya. Pegang macam mana pun dia akan tetap fokus pada muka kita lah. Dan satu lagi tracking yang tadi itu, ya, tracking itu hanya memerlukan kita highlight seluruh badan kita. Kita letak saja begitu dan kita buat di telefon lah, maksud saya. Highlight di situ, dia bentuknya segi 4, ya. Highlight badan saya, badan kamu, ya. Kemudian bila sudah aktif, kita bergerak berjalan ke sana sini, dia akan ikut kita, ya, turun bawah, ya. Kalau teman-teman perasan, saya pernah menggunakan ciri itu di salah satu video saya di sawah padi itu, ya. Oke, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lain tuh sama seperti yang ini tadi, ya. Kurang lebih sama, cuma ciri tambahannya yang itu tadi, tracking itu, dua jenis tracking itu, ya, teman-teman. Dan lens ini mempunyai aperture 1.8, mananya dalam keadaan suram dia lebih baik daripada yang satu nih, daripada ini, ya. Dan kalau teman-teman bandingkan, ini jauh lebih kecil, ya. Kalau kita letak di dada sini, ringan saja, tidak berat, ya. Alright. Kalau dibandingkan ini dengan Osmo Action ini, saya lebih menyukai ini teman-teman, ya. Alasannya begitu banyak sekali, ya. Kalau disebut pasal ciri-ciri seperti slow motion, time lapse, semua tuh, ya, sama saja dengan ini Osmo Action tuh, dan juga kamera-kamera lain tuh, action kamera yang lain tuh. Tetapi kelebihan yang paling ketara ialah ada gimbal satu, tak perlu membeli gimbal. Yang kedua ada tracking, ya, tracking itu, face tracking itu. Yang ketiga size-nya sangat kecil, ya. Dan satu lagi ialah apa orang kata tuh, size-nya yang kecil itu tidak mengintimidasi orang, ya. Jadi bila setiap kali saya bawa kemana-mana, ke kedai ke kemana, bila saya pegang begini, orang tidak merasa terancam bila saya pegang begini, sebab size-nya macam alat mainan saja nih teman-teman. Berbanding kalau saya bawa ini, begini, setiap kali saya di mana-mana, di kedai kah, di market kah, orang pasti akan ramai yang mengelak, menjauhkan diri daripada saya. Tetapi setiap kali saya bawa ini, ya, saya pegang ke bawah sedikit, yang nampak hanya kepala dia saja, orang tidak tahu pun saya pegang kamera teman-teman.
Melainkan bila saya pegang begini, barulah orang akan tanya apa benda itu. Bila saya kata ini kamera, mereka pun heran juga teman. Kamera kah itu? Bila saya tunjuk-tunjuk, barulah mereka lebih tertarik ya, berbanding yang ini. Oke, teman-teman. Antara dua ini, yang paling saya rekomen ialah ini. Ya, dengan ini Anda mendapat banyak kelebihan, ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi lah. Ya, tetapi harganya kena pertimbangkanlah teman-teman. Harga ini kalau tidak salah saya ketika saya beli dulu 1.600 lah, begitu, 1.600 ya, lebih kurang ya. Yang Osmo Action ini dalam 1.300 kalau tak salah ya. Tetapi saya terpaksa membeli ini, handle ini, tambah 400 lagi. Jadi kalau Anda tidak perlu menggunakan handle ini, Anda boleh dapatkan ini saja. Simpan duit dulu, kemudian baru beli handle. Ya, dan saya tidak nafikan handle ini sangat perlulah, tetapi tidak ada handle ini pun tidak apa teman-teman. Ya, tidak mengapa. Ini pun sudah cukup. Right? Alright teman-teman, saya rasa itu saja konten kita untuk malam ini ya. Perkongsian tentang dua kamera ini, DJI Osmo Action Camera dan DJI Pocket 2 ya. Terpulang kepada Anda mana yang lebih menarik ya. Tapi rekomendasi saya yang ini teman-teman. Kumpul duit dulu ya, jimatkan ya, perbelanjaan, simpan ya, boleh dapat ini ya. Handphone 1.000 lebih boleh beli teman-teman. Takkanlah yang ini berfikir 2-3 kali pula. Tapi tidak salah juga lah kalau ingin memiliki handphone yang seharga itu. 1.000 lebih itu sudah bagus tuh teman-teman ya, handphone tuh. Walau apapun pilihan di tangan Anda semua. Tentukan mana yang mampu dimiliki ya, dan jadikan itu sebagai ya ini benda-benda ini ya, sebagai itulah semangat ya untuk menghasilkan konten-konten yang lebih baik, lebih menarik, biar ramai penontonnya. Oke teman-teman, saya sudahi videonya dulu. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Alright, bye bye, selamat malam.